Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi. Wa qawluhu fa hijratu ila Allah. Wa qawluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa ma'na al-irtihali من الأقوال إلى القويل الذي هو مطلوب من العبد وهو مصرح به. وقوله maka bermula perkataan atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dulu kan permulaannya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa berpindahnya ila Allah, mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah mendapat keridhaan Allah dan mendapat keridhaan Rasulullah SAW. Artinya mendapat kecintaan Allah dan mendapat kecintaan daripada Rasulullah SAW. Itulah yang namanya selasih. Jadi hadis Nabi kita tadi atau sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Fa hijratu ila Allah wa rasulih" itu ada mengandung makna, ada mengandung maksud. Wa makna al-irtihal min al-aqwal ila al-muqawwil. Wa itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Rasulih itu adalah makna al-irtihal. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan berpindah dari aqwal, daripada makhluk ila al-muqawwil, kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi hadis Nabi kita tadi ada mengandung mafhum, pengertian. Jadi barang siapa berpindahnya itu mencari keridhaan Allah, mencari keridhaannya Rasulullah, maka perpindahannya dari mendapat keridhaan Allah dan mendapat keridhaan Rasulullah. Nah itu ada mengandung makna, ada mengandung maksud. Tujuannya ialah maksudnya wa itu qauluhu fa hijratu ila Allah wa rasulih, makna al-irtihal. Itulah yang dimaksud berpindah daripada aqwal ila muqawwil. Jadi maksudnya orang yang beribadah, orang yang beribadah menuntut keridhaan Allah,
ridha dan Allah ridha kepadanya dan Rasulullah pun ridha kepadanya. Itu maksud daripada hadis tadi. Nah, jadi hadis tadi itu berpindah daripada muqawwid. Asalnya kan dia mengharap beramal, mengharap kepada manusia, yang tadinya itu aqwal, mengharap pada kedudukan, mengharap surga, mengharap artinya beramal menurut karamah, mencari kesenangan diri, misalnya itu kan pindah aqwal. Tapi dia berpindah kemana? Ila muqawwid. Muqawwid ini hanya menuntut keridaan Tuhan. Muqawwid itu hanya menuntut keridaan Tuhan, yang mencari keridaan Allah, kesenangan Rasulullah. Nah, itu maksud hijrah ila Allah wa Rasulih. Jadi maksud hijrah ila Allah wa Rasulih ini ibarat daripada beramal ikhlasnya semata-mata beramal itu menuntut keridaan Allah dan keridaan Rasulullah. Inilah amal yang bisa menyampaikan kepada Allah, amal yang bisa membawa kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa matlubun minal 'abdi. Alladhi yang adalah itu irtihal minal aqwan ila muqawwid. Jadi kita berpindah daripada aqwan menuju kepada muqawwid. Jadi kita beribadat tadi semata-mata menuntut keridaan Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada kesenangan diri, bukan kerana hendak mengharap surga, bukan kerana beramal untuk mencari kedudukan, bukan hendak mencari karamat, dan banyak hendak menjadi wali, beramal kepada. Tetapi yang dituntut itu adalah menuju kepada muqawwid. Muqawwid itu menuntut keridaan Allah, yang menuju kepada yang dicintai Allah dan Rasul. Alladhi huwa matlubun minal 'abdi, itulah yang dituntut, yang diperintah minal 'abdi daripada seorang hamba. Jadi tujuan kita beramal ini semata-mata menuntut keridaan Tuhan, junjung perintah Allah, ibtisal bi amrillah, junjung perintah Allah. Yang kedua, talaban li mardhatillah, menuntut keridaan Tuhan, karena mahabbah kepada Tuhan, karena membesarkan mengagungkan Allah. Haknya Tuhan dan ibadat kita dan yang lain. Nah, itulah maksud daripada hadis Nabi hijrah ila Allah wa Rasulih. Artinya kita berpindah daripada aqwan kepada makhluk menuju kepada Sang Penciptanya Allah, yaitu adalah menuntut keridaan Allah. Itu yang dituntut. Itulah yang disuruh kita, yang artinya beramal beribadat kita lah, ya, untuk kepentingan nafsu saja, jangan mencari kesenangan diri, yang masuk surga katanya hari pahala, balasan, ganjaran, upah. Nah, itu sama seperti seperti himar itu memutar gandum. Jadi kan himar itu memutar gandum tak boleh pulang, himar itu mengelilingi, itu kan kinayah daripada itu orang yang bodoh itu, bodoh itu. Kenapa? Berarti himar itu boleh jual. Ini ibadah kita itu ada sampai ke hadirat Tuhan. Kayak himar saja tak boleh.
keridaan Tuhan hanya niat kita. Jadi surga, pahala, apa itu dapat. Nah, itu dapat. Kenapa sebabnya? Karena kita mengatur dalam ibadah itu yang paling tinggi. Karena menurut keridaan Tuhan menuntut kepada sesuatu yang dicintai oleh Tuhan, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi nanti di bawahnya ini mah kiringnya, ya surga ini mah kiringnya. Biar kada kita minta, kita kada meminta surga umpamanya. Dalam kita beramal tuh, hanya nanti kita tuntut yang keridaan-Mu ya Allah. Saja sudah keridaan-Mu ya Rasulullah. Nah, maka surga ini sudah pasti dapat karena surga itu di bawah daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga ini di bawah daripada kita masuk surga itu dengan keridaan Tuhan. Itulah al-matlub min al-'abdi, dan dituntut daripada segala hamba yang beramal tadi adalah hanya semata-mata menuntut keridaan Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi irtihal min al-aqwal al-muqawwin ini kinayah daripada ikhlas. Wa huwa musarrahun bihi. Wa huwa ini makna irtihal. Makna irtihal min al-aqwal ila al-muqawwin alladhi huwa matlubun min al-'abdi musarrahun bihi. Itulah yang dijelaskan. Itulah yang dijelaskan bihi dengan dia. Jadinya dijelaskan Nabi dengan dia. Dikatakan Nabi dengan dia. Dengan dia yang makna irtihal min al-aqwal al-muqawwin. Jadi yang secara nampak dijelaskan itu. Maka hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih, menjelaskan. Ada yang secara tasrih, secara nampak. Dan siapa berhijrah dan kita berpindahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka upahnya adalah maka mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Nah, itu tasrih. Tasrih itu jelas. Kalau ada secara syaratnya ada, secara bahasa kita maka secara tersembunyi, secara terselubung ada, secara tasrih adanya, secara nampak. Ada yang bisa. Wa qawluhu wa hijratuhu ila ma hajara ilaih wal baqa'u ma'al aqwan wa tanaqqulu fiha. Dan bermula perkataan atau sabda Nabi kita Muhammad SAW, hijratu ila ma hajara ilaih. Dan Allah sedangkan faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, maka siapa-siapa hijrahnya, pindahnya ila dunia karena bisnis, yusibuha yang mengenai akan dia, atau hijrah itu karena seorang perempuan yang tazawwajuha, yang ia ingin kawini akan dia. Lalu fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka perpindahannya itulah kepada apa yang ditujunya. Jadi hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Banyak kita hijrahnya. Jadi hijrahnya itu karena tujuan untuk bisnis, yang berusaha, dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan tadi.
didapatnya adalah apa yang didapat kita deh. Itu maksudnya. Kanya sugi itu maksudnya. Kanya berbinian itu maksudnya. Nah itu yang didapatnya ini hasil daripada itu. Bukan mendapat keridhaan Tuhan, bukan mendapat kecintaan Tuhan, bukan mendapat adanya curahan rahmat dan kasih Tuhan. Itu ilama jala ilahi. Adanya hijrah itu karena ada dunia dan bahagia nafsu ada itu. Ilama. Wa al-baqa'u ma'al aqwan. Jadi perkataan Nabi tadi hijratu ila ma hajara itu wal baqa'u ma'al aqwan. Wa itu qauluhu hijratu ila Allah ila ma hajara. Itulah orang yang kekal ma'al aqwan beserta makhluk adanya. Itu orang yang kekal beserta makhluk. Yang ada lawan Tuhan tujuannya itu lah. Sama kita banyak ibadat ni, amal. Ini amal tadi karena manusia. Lalu pindah pulang kemana? Kepada makhluk keempat. Oh menuntut umpamanya surga itu makhluk juga. Atau bila pindah pulang tujuan beribadah itu kepada mencari kedudukan itu makhluk juga. Atau beribadah itu supaya nak jadi wali itu makhluk juga. Atau beribadah supaya menuntut keramat itu akuan juga, masih wallah juga. Nah, itulah isyarat daripada hijrah ila ma hajara ilaihi. Orang yang tetapinya ma'al aqwan, orang yang kekal beserta aqwan. Orang yang kekal beserta aqwan, orang yang melazimi aqwan itu. Ini kita maksudnya ilama hajara ini. Jadi hadis Nabi ini dalam benar ada mengandung artinya isyarat. Jadi wa qawluhu wa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka bermula hijrahnya ila ma hajara ilaihi kepada sesuatu yang hijrah kepadanya. Orang hijrah, tapi tujuannya apanya? Hanya untuk bisnis. Upahnya itu ya bisnis itu maksudnya. Bahagia yang didapatnya di dunia ini ada mendapat daripada pahala daripada Allah ya. Atau ya berhijrah tadi untuk mencari banyak dunia itu maksudnya. Atau ya anak kawin dan berbinian tujuannya. Nah itu berbinian itu sudah itu ilham aja tujuannya tadi. Nah jadi hadis Nabi tadi itu maksudnya ialah wal baqa'u ma'al aqwan wa tadabburu biha, ialah yang kekalnya beserta makhluk dan berpindah biha bil aqwan dengannya. Biha bil aqwan. Mereka aqwan juga kepada makhluk juga maksudnya. Ada mencari keridhaan Tuhan, menjadi keridhaan Tuhan ini. Kita beramal beribadah itu hanya semata-mata menjunjung perintah Allah saja dan menzahirkan sifat kehambaan. Hanya mencari keridhaan Tuhan. Ayya'mala lillah wa talaban min mardatillah wa ta'ziman wa mahabbatan lahu. Ada tujuan lain. Wa huwa musyarun bihi,
ghairu musarrahin. Wa huwa qawluhu fa hijratu ila ma hajara ilaihi wa huwa al-baqa'u al-aqwal wa tanaqqulu biha. Itulah yang diisyaratkan dengan dia. Itulah diisyaratkan dengan dia dikawin itu dikawin hijrah. Ghairu musarrahin, lagi tidak dijelaskan Nabi. Nah, ada yang dijelaskan cuma dengan jalan isyarat saja. Jadi maksud apa hijrah ila ma hajara ilaihi itu maknanya itu ialah tujuannya itu ialah orang yang kekal beserta akhwat dari orang yang pindah serta akhwat dari. Artinya orang yang ikhlas. Ya aman nak masuk surga, ya aman nak mencari kedudukan, ya akhwat al-baqaman akhwat, ya aman nak pahala, ya aman nak supaya mendapatkan karamah, ya aman nak mencari kesenangan diri. Kadang yang masuk surga aja tidak dari banyak lihat. Al-baqaman akhwat, ya aman agar supaya sampai lewat Tuhan. Ada boleh juga sampai lewat Tuhan itu masuk juga. Ba'aman itu jangan ada bahagian daripada nafsu, baik bahagian diri, bahagian dunia atau bahagian akhirat. Jangan ada, jangan ada bahagian. Di situ ada andil dalam nafsu, ada kepentingan nafsu, jangan ada. Jangan ada kepentingan nafsu, bahagian nafsu jangan sedikit-dikit ya. Yang semata-mata ba'aman itu untuk mencari keridhaan Allah aja. Habis tidak gawi aja. Nah itu ada maksud tadi. Jadi yang hijrah ila Allah wa Rasulih itu ialah kinayah daripada ikhlas, mata-mata menuntut ridha Tuhan. Dan itulah beramal beribadat, menuntut pahala umpamanya, upah ni, upah lah, apa bayarnya. Nah itu sama kita ini kadang beradab dengan Tuhan, kadang beradab dengan Tuhan, kadang ma'rifat dengan Tuhan, kadang ada pindah lawan Tuhan. Bahasanya amal ibadah kita dengan semata-mata taufik hidayah. Kita kawal negara dan dia angkat takbir, rukuk yang tidak dengan kudrat dan iradatnya. Berarti orang yang harap surga, harap pahala itu jahil dengan Allah. Orang itu ada ma'rifat lawan Tuhan, jahil lawan Tuhan. Lebih nanduk malu-malu ayat bahwa dirinya itu adalah miliknya. Awal bergerak bagian dengan kudrat dan tidak ada satu. Yang kedua, orang yang beramal beribadat ini mengharap surga, mengharap pahala. Ia itu ada yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Tuhan apabila orang beriman dan taat, jangan surga saja. Alladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Jadi ini Quran uiddat lil muttaqin, disediakan surga itu bagi orang yang takwa sudah. Terus lagi di jalan-jalan ternyata. Berarti apa yang kita mengingatkan pahala balasan dari kita yakin dengan janji Tuhan uiddat lil muttaqin tadi. Allah sudah pasti membalas surga. Jadi pertama, orang itu jahil dengan Allah. Yang duanya, artinya kadang malu lawan Tuhan. Disukan bahasa orang ini la haula wa la quwwata illa billah. Walam
ablagu ma yusilu ila hadhihi al-martabati suhbatul arifina billahi ta'ala amara biha bidhibni qawlihi la ashab man la yuhibuka haluhu illallah wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jadi habisnya bahas tentang walamma kana hasilu ma taqaddama, dan manakala atau ketika adalah kesimpulan daripada perkataan musannif walakin irhal minal aqwal ila al-muqawwim, walakin irhal ila al-aqwal ila al-muqawwim wa anna ila rabbikal muntaha. Itu mata-mata. Walamma kana hasilu ma taqaddam, dan manakala adalah kesimpulan, hasil kesimpulan daripada perkataan musannif nang walakin irhal minal muqawwim minal aqwal ila al muqawwim wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi kesimpulan daripada perkataan musannif Ibnu Athaillah nang terdahulu itu adalah talabah. Talabah ini jadi khabar kanan, maknanya beramal tarfu isma dan sibul khabar. Jadi talabah rabbil himmah. Jadi kesimpulan perkataan musannif itu adalah menuntut supaya kita menghilangkan atau menguburkan daripada himmah. Himmah ini tekad, menghilangkan tekad kita, semangat kita anil khalqi, daripada makhluk. Wa ta'alluqaha, dan kehasilan daripada perkara musannif Ibnu Athaillah itu ada menyuruh kita supaya menggantungkan himmah cita-cita dari tekad kita itu bil malikil haq, dengan itu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ini tadinya buah atau kesimpulan daripada perkataan musannif irhal minal muqawwim ila minal aqwal ila al-muqawwim wa anna ila rabbikal muntaha. Tadi itu musannif Ibnu Athaillah itu menyuruh kita supaya menghilangkan, menggugurkan, menanggalkan tekad kita, himmah kita, angan-angan kita. Jangan ada tujuan makhluk apa-apa beribadat. Yang ada menggantungkan cita-cita, angan-angan makhluk. Pokok beribadat itu hanya semata-mata menuntut keridaan Tuhan saja, hanya bergantung kepada Allah saja. Itu tadi kesimpulan atau buah samarah daripada perkataan musannif itu, supaya kita itu menggantungkan cita-cita kita, angan-angan kita, tekad kita itu berjauh daripada tujuan makhluk yang ada anil khalqi ditarak kita antarkil khalqi segala mau wa ta'alluqaha, dan hanya menggantungkan himmah tadi cita-cita, angan-angan kita itu lewat Tuhan saja, untuk ma'rifat Tuhan, untuk menuntut keridaan Tuhan saja. Itu maksud perkataan. Wa ablagu ma yusilu ila hadhihi al-martabah suhbatul arifin. Mubtada, dan bermula yang lebih kuat, yang lebih akwal, dan bermula yang lebih kuat sesuatu yang dapat menyampaikan sesuatu itu ila hadhil martabat, kepada ini martabat
martabatnya itu ya namraqul himmah anil khalqi wa ta'alluqul himmah bil malikil haq. Ini bermula yang paling kuat, yang lebih dominan bahasa kita, sesuatu yang dapat menyampaikan kepada ini martabat dari yang menghilangkan himmah dari makhluk, menghilangkan tekad kita, angan-angan kita, cita-cita kita dalam makhluk, dan bergantung himmah kita hanya Tuhan saja. Yang paling kuat apa? Yaitu suhbatul arifin, yaitu kita berkawan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kawan ini orang yang arif billah. Ini jangan bahas kita jalannya lah. Jangan supaya kita bertakluk hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Kayak hilangkan tekad kita dalam makhluk itu adalah kita mengawali orang yang arif billah, orang wali, orang arif billah, orang yang ma'rifat lawan Tuhan. Itu yang paling kuat, yang dominan bahasa kita yang bisa menyampaikan kepada ilahatil martabah. Martabah itu ya martabat namraqul himmah anil khalqi wa ta'alluqul himmah bil malikil haq. Itu kita bakawan lawan orang arif billah. Jadi walam makana tadi amara. Amaran ini jawab lama harus syartin wa tafsilin wa tawkidin wa tadaminin. Makna syartin pada tajwid jawab. Lalu jawab lama amara biha bi dimni qawlihi la tashab man la yuhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Niscaya menyuruhlah Ibnu Athaillah pengarang hingga menyuruhlah Ibnu Athaillah biha dengan itu sohbatul arifin, dia dengan sohbatul arifin tadi mengawali bidimni kaulihi di dalam kandungan perkataan Ibnu Athaillah la tashab, janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau berkawan man akan orang la yuhiduka haluhu, yang tiada membangunkan atau membangkitkan oleh halnya, oleh sifatnya. Wala yadulluka, dan tidak ada menunjukkan akan engkau atas Allah Ta'ala maqaluhu, oleh perkataannya siman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak gitu saja. Kita ini kali kalau mencari orang arif billah lah. Siapa namanya orang arif billah ini? Jadi yang paling mudah kita hendak bersahabat, berkawan atau berhaji karenanya supaya kita bergaul, jadi suruh dengan orang-orang yang arif billah, disuruh karena supaya hati kita itu bertakluk dengan Tuhan. Allah cuma menangguhi arif. Cuma ada yang paling mudah bahwa sidin itu termasuk orang arif billahnya, orang yang ma'rifat lawan Tuhan. Paginya kita berhilang, kita bergaul, berbandir ke cerita. Lalu belum lagi kita ini berucap, belum lagi kita berbandir lawan sidin, hanya berhilang masih itu. Hanya masih tentang tubuh sidin, hal sidin, sifat sidin. Jadi hal sidin tadi sudah mengingatkan hati kita kepada Allah, bangun hati kita lawan Tuhan. Yang dahulu hati kita lupa lawan Tuhan, ingat kita hati kita lawan. Hanya melihat tentang tubuh sidin, badung simba bandir lagi badung, melihat
batang tubuh sini, awak sini tadi sudah membangunkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini termasuk awliya Allah Subhanahu wa taala. Baru berumah bahasa kita lagi, baru berandil, baru menasihati kita. Hati kita sudah ubah. Hati kita itu sudah ubah. Yang dahulu hati kita ingin tahu dunia katanya. Bila dapat sedikit hilang hati kita untuk akhirat. Yang dahulu hati kita hendak maksiat, hendak tobat hati kita. Yang dahulu hatinya lupa lawan Tuhan. Ketemu lawan sini, baru lagi berandil lawan sini. Sudah hati kita hudur Allah. Nah ini dia wali orang itu. Anda itu wali orang. Arifillah. Sahabat dia. Tadinya ragam sini kita. Iya sudah kita. Nah, termasuk itu orang akan membangunkan hal kita kepada Allah. Kayak ada magnet, ada sir di hati si Arifillah tadi yang bisa mentransfer dalam hati kita nih untuk bangkit menuju kepada hadirat Tuhan. Yang itu ayo kawan nih, walaupun orangnya ada keibadah, walaupun orangnya ada alim, umpamanya ada alim, ada pulang kayak rata-rata ada, tapi apabila halnya nanti yang itu mastur lah itu adalah awliya Allah Subhanahu wa taala. Mastur, orang ada tahu. Nah, karena nanggaran angkat wilayah ini masalah amrul qalb lianna sirral wilayah la tadawiju bi faqrin wala ghaniyin bal amrul qalbi. Karena masalah angkat wilayah itu ada awal diprediksi. Karena itu masalah amrul qalbi, masalah hubungan hati lawan Tuhan. Nah, ini. Jadi biarlah kurangnya jadi sandal dari pasar lah. Bisa orang wali-wali ini ada kebutuhan. Nah itu maksudnya. Jadi disuruh oleh Ibnu Athaillah supaya kita ini mengawali dengan orang arifillah dan orang benar lawan Tuhan, orang makrifat lawan Tuhan. Cuma tandanya kita belum kita berbanding lawan sini, sudah hati kita damai, hati kita tenang, hati kita ingat lawan Tuhan, ingat lawan akhirat. Nah itu ya kita. Karena sir itu masuk lawan kita. Amara biha dalam memerintahkan musannif biha bisuhbatil arifin bidibni kawihi, di dalam kandungan perkataan beliau, la tashab, janganlah engkau bersahabat, janganlah engkau berteman, man akan seseorang, la yumhiduka haduhu, yang tiada membangunkan akan engkau oleh halnya, tiada membangunkan halnya sifatnya, kondisinya yang sifat. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan tiada menunjukkan akan engkau atas Allah oleh perkataannya. Dan yang hal ini dia tadi di hal ini cara bahasa kita diri sidin tadi hanya kita melihat sidin saja, baru bagi sidin berkata-kata berandil bernasihat, hanya melihat sudah ingat hati lawan Tuhan. Nah itu iya. Nah ada perkataannya ini ya bernasihat. Jadi nasihat sidin itu membangunkan hati kita ingat lawan Tuhan. Nah berarti itu orang dari belakang. Amin. Apa lawan begitu? Sini aja lah. Sini barang-barang. Kita bahasa hingga bi'alla yakuna haduhu wa himmatuhu muta'alliqatan billah. Ini panjang, ini dasar. Insyaallah ada, insyaallah bihauli wa quwwati. Wallahu a'lam bishawab. Dan
amin amin.